Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, namun mengguncang jiwa? Sebuah rasa yang muncul begitu saja, membawa getaran di dalam hati, seolah ada sesuatu yang menuntun langkah tanpa suara? Itulah panggilan batin yang membuka pintu menuju ilmu rasa. Ilmu rasa bukanlah pengetahuan yang dapat ditulis, diajarkan, atau dipelajari secara lahiriah. Ia adalah pengetahuan halus, langsung ditanamkan oleh Allah ke dalam hati hamba-Nya yang bersedia membuka diri. Perjalanan ini bukan perjalanan pikiran atau logika, melainkan perjalanan batin, perjalanan untuk mengenali kehadiran Allah melalui rasa, bukan kata. Ilmu rasa hanya dapat dirasakan, bukan dibaca. Ia hadir sebagai kesadaran yang hidup, sebagai bisikan lembut yang membimbing jiwa ke arah cahaya. Inilah awal perjalanan, ketika hati mulai sadar bahwa ada sesuatu di luar dunia lahir yang menunggu untuk ditemukan. Jika Anda merasakan manfaat dari perjalanan batin ini, bagikan video ini kepada saudara, sahabat, atau orang yang Anda cintai. Bagian 1. Pintu masuk ilmu rasa, ketika Allah membuka kesadaran. Kerinduan batin adalah titik awal yang halus namun kuat dalam perjalanan menuju ilmu rasa. Hati yang sebelumnya terbiasa sibuk dengan kesibukan lahiriah mulai merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh harta, status, atau pencapaian duniawi. Perasaan ini muncul tanpa sebab yang tampak, seperti gelombang yang datang dari kedalaman laut, membawa pesan yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa. Ini bukan sekadar rasa kehilangan atau ketidakpuasan, ini adalah panggilan halus dari Allah, yang menuntun hati untuk mengenali sesuatu yang jauh lebih hakiki daripada pengalaman sehari-hari. Rindu ini bukanlah rindu terhadap benda atau orang, melainkan rindu terhadap Tuhan. Ia muncul tiba-tiba, tanpa alasan lahir, namun meninggalkan jejak yang jelas di dalam hati. Seseorang mungkin merasakan hampa yang tak terdefinisikan, perasaan yang terus memanggil, menariknya dari kesibukan dunia menuju kesadaran yang lebih tinggi. Setiap denyut jantung seakan bergetar menanggapi panggilan itu, dan setiap napas membawa kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu untuk ditemukan, Allah, Sang Pemilik hati. Proses pembukaan ilmu rasa ini tidaklah bergantung pada usaha manusia. Tidak ada formula, buku, atau guru lahir yang bisa memilihkan waktu atau cara seseorang mengalami hal ini. Semua adalah kehendak Allah semata. Allah lah yang membuka hati, menanam benih kerinduan, dan menyiapkan kondisi agar jiwa siap menerima petunjuk. Bagi sebagian orang, tanda-tanda awalnya bisa sangat halus. Hati menjadi lebih sensitif terhadap perasaan orang lain, emosi yang biasanya diabaikan kini terasa lebih jelas, atau muncul rasa dipandu tanpa tahu oleh siapa atau dari mana. Pada fase ini, hadir guru batin, sosok yang tidak tampak oleh mata, tetapi terasa oleh hati. Guru batin ini bukan manusia, bukan makhluk yang dapat dilihat, tetapi kesadaran yang diarahkan Allah untuk membimbing langkah seseorang. Ia hadir dalam bentuk intuisi, bisikan halus, atau perasaan yang mengarahkan tindakan dengan tepat tanpa melalui logika. Ketika seseorang mengikuti rasa ini, meskipun tanpa alasan yang jelas, dia sebenarnya sedang menapaki jalan ilmu rasa. Setiap tanda awal, sekecil apapun, merupakan permulaan perjalanan. Hati mulai merespon dengan lembut, menangkap getaran yang tidak bisa dijelaskan, dan menyadari adanya dimensi lain dalam hidup. Misalnya, seseorang mungkin merasakan damai saat melakukan perbuatan sederhana, atau tertarik pada hal-hal yang sebelumnya dianggap sepele, tetapi membawa rasa kebahagiaan batin yang mendalam. Semua ini adalah cara Allah membangunkan kesadaran, menunjukkan bahwa setiap detik kehidupan penuh dengan tanda yang menuntun kepadanya. Kerinduan batin ini seringkali disertai kebingungan. Pikiran manusia cenderung mencari sebab lahir, sementara hati telah merasakan sesuatu yang tak terjangkau logika. Kebingungan ini bukan tanda kegagalan, tetapi bagian dari proses penyucian. Hati yang mulai dibuka akan menghadapi kontradiksi antara akal dan rasa, antara dunia lahir dan dunia batin.
Ini adalah fase penting di mana seseorang belajar membedakan suara hati dari suara nafsu, menajamkan kepekaan spiritual, dan mulai mengerti bahwa petunjuk Allah hadir dalam berbagai bentuk, seringkali tersembunyi dalam hal-hal kecil. Selama fase ini, pengalaman sehari-hari berubah menjadi pelajaran batin. Peristiwa yang tampaknya biasa mulai memunculkan kesadaran baru. Misalnya, sebuah kejadian yang awalnya membuat frustrasi bisa menghadirkan rasa syukur, atau sebuah pertemuan singkat bisa meninggalkan kesan mendalam yang menggetarkan hati. Semua ini adalah bagian dari kurikulum Allah yang mengajarkan ilmu rasa, bukan melalui kata-kata atau teori, tetapi melalui pengalaman yang menembus batin. Seiring waktu, hati yang terbuka ini mulai merasakan kedekatan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu tanda luar yang besar atau mukjizat, karena kehadirannya dapat dirasakan dalam detak jantung, dalam ketenangan setelah ujian, atau dalam rasa damai yang muncul tiba-tiba. Inilah inti dari ilmu rasa, kesadaran yang lahir dari pengalaman langsung, dari rasa yang ditanamkan Allah, dan dari kemampuan hati untuk menyaksikan tanpa perlu kata. Pintu masuk ilmu rasa adalah saat seseorang menyadari bahwa tidak ada yang lebih memuaskan daripada mendekat kepada Allah. Kerinduan yang muncul di awal adalah sinyal yang lembut, tetapi tegas, bahwa perjalanan batin telah dimulai. Hati yang mulai peka, guru batin yang hadir, dan pengalaman sehari-hari yang membawa kesadaran adalah tanda-tanda bahwa Allah sedang membimbing jiwa, membuka pintu menuju cahaya yang tak terlihat, namun sangat nyata bagi yang mau merasakannya. Sahabat rahasia jiwa, setelah hati kita mulai tergugah oleh panggilan halus, sebuah gerbang batin mulai terbuka, pintu masuk menuju ilmu rasa. Pintu ini tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak dapat disentuh oleh tangan. Ia hanya hadir sebagai kesadaran yang menggetarkan hati, sebuah rindu yang muncul dari dalam diri, yang tidak memiliki bentuk, tidak memiliki objek duniawi, dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Rindu ini berbeda dengan keinginan manusia pada umumnya. Ia bukan rindu pada kekayaan, status, atau pujian. Ia adalah kerinduan akan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang hanya bisa dipenuhi oleh Allah. Kerinduan batin ini sering muncul tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas. Anda mungkin merasa gelisah ketika dunia tampak hampa atau ketika hati Anda mulai mempertanyakan makna kehidupan. Ada rasa ingin lebih, rasa yang tak bisa dijawab oleh ilmu manusia, pengalaman dunia, atau hubungan sosial. Ini adalah tanda awal bahwa Allah mulai membuka kesadaran Anda. Rindu ini bukan sesuatu yang Anda pilih atau ciptakan. Ia datang langsung dari Allah, memanggil hati Anda untuk menapaki jalan ilmu rasa. Dalam setiap getaran rindu itu, tersimpan pesan yang halus, bahwa ada yang lebih dari sekadar apa yang terlihat dan apa yang dapat dicapai dengan usaha lahiriah semata. Pintu ilmu rasa tidak pernah terbuka secara paksa. Ia muncul secara alami, ketika hati Anda siap. Ada saat-saat ketika Anda merasakan dorongan halus yang membuat hati Anda sensitif terhadap segala hal. Tiba-tiba, setiap kata yang terdengar, setiap peristiwa yang terjadi, bahkan setiap nafas yang Anda tarik terasa syarat makna. Dunia menjadi berbeda. Bukan karena dunia itu berubah, tetapi karena hati Anda mulai menafsirkan realitas dari dimensi yang lebih dalam. Kesadaran ini bukan buah dari usaha manusia semata, melainkan kehendak Allah yang memilih hamba-Nya untuk merasakan dan menempuh jalan ini. Pada tahap awal, Anda mungkin tidak menyadari siapa yang membimbing Anda. Segala sesuatu tampak terjadi begitu saja, arah yang Anda ambil, keputusan yang muncul, hingga perasaan yang menuntun Anda pada kebaikan. Hati menjadi seperti magnet yang tertarik kepada hal-hal yang lebih tinggi. Anda merasa dipandu, namun tidak tahu oleh siapa. Inilah salah satu tanda pembukaan ilmu rasa, Allah mulai menanamkan guru batin dalam hati Anda. Guru ini bukan sosok berwujud, bukan manusia yang bisa Anda temui secara lahiriah. Ia adalah kesadaran yang diarahkan oleh Allah, hadir untuk membimbing hati tanpa kata-kata, tanpa perintah langsung, dan tanpa bentuk yang bisa diidentifikasi.
Guru batin ini sering bekerja dalam diam. Ia membisikkan arah melalui intuisi, menanamkan rasa dalam hati, dan menuntun langkah tanpa terlihat. Anda mungkin merasa seolah-olah ada tangan yang menuntun Anda, atau suara halus yang memberi arah, padahal itu semua terjadi di dalam diri Anda sendiri. Inilah keajaiban ilmu rasa, Allah mengirimkan cahayanya melalui hati, sehingga manusia mulai melihat kebenaran dari dalam, bukan dari luar. Setiap rasa yang muncul, setiap dorongan yang datang, adalah cara Allah menunjukkan jalan, menuntun hambanya menuju pemahaman yang lebih dalam. Pada tahap ini, kesadaran manusia mulai berubah. Dunia tidak lagi hanya dipandang dari sisi lahir, tetapi juga dari sisi batin. Segala sesuatu mulai dimaknai lebih dalam, dan Anda akan mulai menyadari bahwa setiap pengalaman hidup, bahkan yang tampak biasa, mengandung pelajaran. Kesedihan menjadi guru, kesulitan menjadi panduan, dan keheningan menjadi ruang untuk merasakan kehadiran Allah. Anda mulai memahami bahwa ilmu rasa bukan tentang menguasai dunia, tetapi tentang memahami diri, hati, dan hubungan dengan Sang Pencipta. Namun, perjalanan ini juga menuntut kesabaran. Hati yang mulai merasakan ilmu rasa seringkali mengalami gelombang emosi, kebingungan, dan bahkan keraguan. Anda mungkin bertanya, apakah ini nyata? Apakah saya tidak hanya berimajinasi? Rasa seperti ini wajar. Allah menguji kesiapan hati melalui kepekaan yang baru terbuka. Hati yang belum terbiasa dengan getaran batin mungkin merasa cemas atau gelisah. Tetapi setiap keraguan adalah bagian dari proses pendewasaan hati. Guru batin, yang hadir dalam kesadaran Anda, akan terus membimbing dengan lembut, menuntun Anda untuk berserah, dan mengajarkan bahwa tidak semua yang terjadi harus dipahami dengan logika, melainkan dirasakan dan disaksikan. Sahabat, pembukaan pintu ilmu rasa adalah awal dari perjalanan panjang. Di sini, Anda belajar untuk menempatkan diri sebagai hamba yang hadir dalam kesadaran, bukan sebagai manusia yang hanya mengikuti nafsu dan akal. Rindu yang muncul adalah tanda bahwa Allah memilih Anda untuk merasakan rahmat-Nya. Guru batin yang hadir adalah manifestasi dari bimbingan ilahi yang halus. Dan kesadaran yang mulai terbentuk adalah fondasi dari perjalanan menuju pemahaman batin yang lebih dalam, ilmu yang tidak bisa ditulis, tidak bisa diajarkan, tetapi bisa dirasakan dan dialami. Dengan setiap detik yang Anda lalui, kesadaran ini akan semakin membimbing Anda. Dunia mungkin tetap tampak sama, namun hati Anda mulai melihat realitas yang lebih tinggi. Pintu ilmu rasa telah terbuka, dan langkah pertama Anda adalah merasakan, berserah, dan menyaksikan. Disinilah perjalanan batin sejati dimulai, di mana Allah mulai menanamkan cahayanya dalam hati, membimbing tanpa terlihat, dan membuka mata batin untuk menyaksikan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Bagian 3. Ilmu rasa antara hati dan kesadaran yang dibangunkan. Sahabat rahasia jiwa, setelah pintu ilmu rasa terbuka, perjalanan batin membawa kita ke fase yang lebih halus dan mendalam. Fase di mana hati mulai berbicara dengan cara yang tidak biasa, dan kesadaran dibangunkan untuk menerima bahasa yang hanya bisa dirasakan, bukan dipahami dengan logika semata. Inilah titik di mana ilmu rasa benar-benar mulai bekerja. Bahasa halus yang Allah gunakan untuk berbicara kepada hati. Bahasa ini bukan kata-kata, bukan suara yang terdengar, dan bukan wujud yang bisa dilihat, tetapi rasa yang menyentuh kedalaman jiwa, membimbing langkah, dan membuka mata hati untuk melihat makna di balik setiap peristiwa. Ilmu rasa bekerja melalui pengalaman yang tampak sederhana, namun syarat makna. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup, baik yang membahagiakan maupun yang menyakitkan, mulai dipahami bukan semata dari sisi lahir, tetapi dari sisi batin. Mata hati menjadi alat utama di sini. Ia berbeda dari mata fisik yang melihat dunia lahiriah. Mata hati adalah kemampuan untuk mengenali esensi, makna tersembunyi, dan pesan yang Allah tanamkan dalam setiap kejadian. Dengan mata hati, seseorang mulai menyadari bahwa hidup ini tidak berjalan secara kebetulan, dan setiap pengalaman adalah guru yang mengajarkan sesuatu.
Mata hati mengarahkan kita untuk memahami bahwa ilmu rasa hadir melalui interaksi antara hati yang merasakan dan kesadaran yang dibangunkan Allah. Rasa menjadi guru yang tak berbicara dengan suara, tetapi menyentuh dan menuntun. Ia hadir di setiap detik, mengajarkan kesabaran, keteguhan, dan kesadaran yang dalam. Ketika hati merasakan kegelisahan, rasa itu mengajarkan untuk berserah. Ketika hati merasakan kebahagiaan, rasa itu mengingatkan untuk bersyukur. Ketika hati menghadapi kesulitan, rasa itu membimbing untuk tetap tegar dan melihat hikmah yang tersembunyi. Ilmu rasa selalu hadir dengan cara lembut, penuh kelembutan, namun tegas dalam arahannya. Ia membimbing tanpa terlihat, menuntun tanpa suara, sehingga hati belajar untuk mendengar yang tak terdengar dan melihat yang tak terlihat. Di fase ini, kebingungan menjadi bagian alami dari perjalanan. Akal yang selama ini menjadi pengendali utama hidup, mulai diarahkan untuk diam. Manusia terbiasa berpikir, menganalisis, dan mencari logika di setiap pengalaman. Namun ilmu rasa menuntut kesabaran akal, mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dimengerti melalui logika lahir. Ketika kebingungan muncul, itu adalah tanda bahwa hati sedang belajar berbicara, dan akal mulai mengerti bahwa bahasa batin lebih halus daripada kata-kata. Kekacauan sementara dalam pikiran menandakan transformasi, dari dominasi akal menuju keseimbangan antara akal dan hati. Allah menuntun proses ini dengan lembut, mengajarkan bahwa kebingungan adalah jembatan menuju pemahaman batin yang lebih dalam. Kesadaran akan kehadiran Allah menjadi semakin nyata, namun bukan sebagai konsep yang abstrak, melainkan sebagai pengalaman batin yang terasa. Hati mulai merasakan kedekatan ilahi dalam setiap detik hidup, bukan hanya saat beribadah atau berdoa. Kehadirannya seperti cahaya yang meresap ke dalam relung hati, memberi arah, dan menenangkan kegelisahan. Anda mulai menyadari bahwa setiap napas, setiap detik, bahkan setiap rasa yang muncul adalah tanda dari perhatian Allah. Ilmu rasa membuat kehadiran ilahi menjadi nyata, tidak sekadar teori atau dogma, tetapi pengalaman yang membimbing dan menuntun. Perjalanan ini juga mengajarkan bahwa hati tidak bisa dipaksa. Hati yang terbuka belajar untuk menerima dan merasakan, bukan sekadar menuntut penjelasan. Dalam diam dan kesunyian, hati menemukan guru sejati, rasa itu sendiri. Rasa yang mengalir dalam hati adalah manifestasi dari rahmat Allah, membimbing langkah, menenangkan jiwa, dan membuka kesadaran. Setiap pengalaman batin yang muncul adalah pelajaran, setiap rasa yang timbul adalah pesan, dan setiap kebingungan adalah panggilan untuk berserah dan belajar. Hati menjadi jendela yang melihat kebenaran yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan ilmu rasa menjadi bahasa yang Allah gunakan untuk berbicara kepada jiwa. Sahabat, fase ini adalah momen penting dalam perjalanan batin. Mata hati mulai terbuka, rasa menjadi guru, akal belajar diam, dan kesadaran mulai menerima kehadiran ilahi. Semua ini terjadi secara alami, tanpa paksaan, dan tanpa harus dipahami secara logika. Anda mulai merasakan bahwa ilmu rasa bukan sekadar pengetahuan, tetapi pengalaman hidup yang menyentuh seluruh dimensi jiwa. Hati yang terbuka dan kesadaran yang dibangunkan menjadi landasan untuk memahami kehidupan dari perspektif yang lebih tinggi, menyaksikan segala sesuatu sebagaimana Allah ingin disaksikan, dan merasakan kehadirannya yang tak pernah lepas dari setiap detik kehidupan. Disinilah ilmu rasa benar-benar hadir sebagai jembatan antara hati dan kesadaran. Hati yang belajar merasakan, akal yang belajar diam, dan kesadaran yang mulai dibangunkan, semua bergerak selaras, menapaki jalan yang Allah tunjukkan. Setiap rasa yang muncul, setiap kebingungan yang melintas, dan setiap pengalaman batin adalah bagian dari bimbingan ilahi, membimbing jiwa untuk menemukan hakikat hidup yang selama ini tersembunyi. Ilmu rasa bukan sekadar belajar, ia adalah hidup yang dirasakan, disaksikan, dan dialami sepenuhnya. Bagian 4, mengapa ilmu rasa tidak bisa diajarkan oleh lisan manusia. Sahabat rahasia jiwa, saat hati mulai terbuka dan kesadaran dibangunkan oleh ilmu rasa, muncul pertanyaan yang sering menghantui pencari hakikat.
mengapa ilmu rasa tidak bisa diajarkan oleh kata-kata, buku, atau bahkan oleh guru yang paling arif sekalipun? Jawabannya terletak pada hakikat ilmu rasa itu sendiri. Ilmu rasa bukanlah ilmu intelektual yang dapat dituliskan, diajarkan, atau dihafalkan. Ia adalah getaran batin, pengalaman yang lahir dari kedekatan hati dengan Allah, yang hanya bisa dirasakan, bukan diuraikan. Kata-kata, meski indah dan penuh hikmah, hanya mampu membawa seseorang sampai ke pintu. Yang membuka pintu, yang menyalakan cahaya dalam hati, adalah Allah sendiri. Tanpa sentuhan ilahi, semua teori, semua nasihat, semua penjelasan tetap akan menjadi hampa. Perbandingan antara teori dan rasa menjadi sangat jelas di sini. Teori, ilmu lahir, atau pengetahuan intelektual hanya memberi gambaran. Ia bisa menjelaskan konsep, hukum, dan prinsip. Namun rasa memberi penyaksian. Dengan rasa, hati tidak sekadar mengetahui sesuatu, tetapi menyaksikannya secara langsung. Misalnya, seorang guru lahir dapat menjelaskan tentang kesabaran, menguraikan teknik sabar, atau mencontohkan cara menghadapi ujian hidup. Tetapi guru lahir tidak bisa memasukkan rasa sabar ke dalam hati murid. Rasa sabar itu sendiri hanya muncul ketika hati terbuka, bersih, dan disentuh oleh Allah melalui pengalaman batin yang nyata. Disinilah letak perbedaan mendasar, ilmu lahir memberi peta, tetapi pengalaman batin memberi arah dan energi yang hidup. Sahabat, hati yang belum bersih tidak mampu menerima ilmu rasa, sekeras apapun usaha untuk mempelajarinya. Banyak orang membaca buku spiritual, mendengarkan ceramah panjang, atau mengikuti majelis ilmu tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah pengetahuan lahir. Hati yang penuh nafsu, kebencian, atau keterikatan duniawi tidak bisa menyentuh getaran halus dari ilmu rasa. Ilmu rasa membutuhkan kesucian hati, kerinduan yang tulus, dan kesiapan untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Tanpa kondisi batin yang murni, penjelasan akan tetap menjadi bunyi yang lewat di telinga, dan teori akan tetap menjadi bayangan yang tidak bisa dirasakan. Salah satu tanda bahwa ilmu rasa sedang bekerja adalah munculnya pemahaman tiba-tiba, tanpa proses berpikir yang panjang. Kadang hati menerima kejutan batin di saat yang tidak terduga. Anda mungkin sedang menghadapi kesulitan, sedang termenung, atau bahkan tidur, tiba-tiba muncul pemahaman yang mengubah cara pandang terhadap hidup, atau ketenangan yang datang seolah tanpa sebab. Inilah bukti sentuhan Allah, bukan hasil belajar lahir. Tidak ada buku yang bisa menimbulkan momen itu, tidak ada guru yang bisa menyuntikkan rasa itu. Semuanya terjadi karena hati yang siap disentuh, karena kesadaran yang dibangunkan Allah, dan karena pengalaman batin yang nyata. Guru lahir tetap memiliki peran penting, namun peran mereka berbeda dari guru batin. Guru lahir memberi arah, menuntun langkah, dan membuka wawasan, tetapi ia tidak bisa menanamkan rasa di dalam hati. Guru lahir adalah pemandu, bukan pemberi rasa. Misalnya, guru dapat mengajarkan tentang sabar, zikir, atau tawakal, tetapi rasa sabar, rasa tawakal, atau ketenangan batin hanya bisa lahir dari pengalaman pribadi yang dibimbing Allah. Disinilah rahasia ilmu rasa. Semua ilmu lahir hanyalah persiapan, sedangkan pengalaman batin adalah inti dari pembelajaran. Kesadaran akan hal ini membawa ketenangan tersendiri bagi pencari hakikat. Tidak perlu merasa gagal karena belum bisa merasakan ilmu yang diajarkan. Tidak perlu kecewa karena teori yang dipelajari tidak langsung menghadirkan ketenangan. Semua itu adalah proses. Allah membimbing setiap hati sesuai kapasitas dan kesiapannya. Ilmu rasa muncul ketika hati siap dan Allah memberikan sentuhannya. Setiap pengalaman batin, setiap getaran halus yang timbul dalam jiwa, adalah tanda bahwa ilmu rasa sedang bekerja. Semua itu terjadi tanpa paksaan, tanpa bisa dipercepat dengan kata-kata, dan tanpa bisa dipelajari dari luar semata. Dengan memahami hakikat ini, seorang pencari hakikat belajar bersabar dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ia menyadari bahwa jalan menuju ilmu rasa adalah jalan pengalaman batin,
jalan yang tidak bisa dilewati melalui logika atau pengulangan kata. Ilmu rasa mengajarkan kita untuk mendengar yang tidak terdengar, merasakan yang tidak terlihat, dan menyaksikan kebenaran melalui pengalaman batin. Kesadaran ini meneguhkan bahwa ilmu yang sejati tidak lahir dari buku atau ucapan manusia, tetapi dari pengalaman batin yang disiapkan dan diberikan Allah kepada hati yang bersih dan rindu. Sahabat, memahami bahwa ilmu rasa tidak bisa diajarkan oleh lisan manusia adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual. Ia mengajarkan kerendahan hati, kesabaran, dan keikhlasan. Ia menuntun hati untuk berserah, membuka diri, dan siap menerima sentuhan ilahi. Semua yang dapat diajarkan manusia hanyalah peta, tetapi perjalanan dan pengalaman batin adalah jembatan yang Allah buka sendiri. Di sanalah hati belajar berbicara, merasakan, dan menyaksikan, sehingga ilmu rasa menjadi nyata dalam kehidupan, bukan sekadar konsep atau teori. Bagian 5. Proses belajar rohani yang terjadi di dalam diri. Sahabat rahasia jiwa, setiap perjalanan batin memiliki awal yang unik, namun satu hal yang pasti, hati harus dibangunkan dari kelalaian. Proses belajar rohani bukanlah pembelajaran yang dilakukan melalui buku atau kata-kata, melainkan sebuah perjalanan yang dimulai dari kesadaran diri. Pada titik ini, seseorang merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ada cahaya kecil yang menyala di dalam diri, muncul perlahan dari balik debu hati yang selama ini tertutupi kesibukan dunia, nafsu, dan keterikatan pada hal-hal lahir. Cahaya kecil itu adalah tanda awal bahwa Allah mulai menanamkan ilmu rasa, memberikan kesadaran halus, dan membuka pintu bagi hati untuk belajar merasakan. Awal proses ini sering muncul dalam bentuk perenungan alami, perasaan bersalah tanpa sebab yang jelas, atau keinginan untuk kembali, bertaubat, dan memperbaiki diri. Semua itu merupakan bagian dari kurikulum batin yang Allah susun secara pribadi untuk setiap jiwa. Tidak ada guru yang memberi pelajaran ini secara langsung, karena Allah menggunakan pengalaman dan gerak hati sebagai sarana pengajaran. Setiap peristiwa yang terjadi, baik ujian maupun nikmat, bekerja sebagai pengantar rasa, sebagai media untuk hati belajar membedakan antara nurani yang sejati dan suara nafsu yang menipu. Sahabat, jangan heran jika proses ini kadang terasa membingungkan. Kebingungan adalah tahap penting dalam pembersihan hati. Ketika hati mulai dibangunkan, akal dan perasaan lama sering tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Kita mungkin merasa gelisah, tidak tenang, atau ragu dengan apa yang kita rasakan. Inilah saat Allah membersihkan debu-debu lama dari hati, memisahkan nurani dari nafsu, dan mempersiapkan hati untuk menerima cahaya yang lebih terang. Tahap ini ibarat mencairkan es di dalam hati, agar nurani bisa bersinar dan membimbing langkah batin dengan jelas. Pengajaran Allah melalui pengalaman ini sangat halus. Misalnya, melalui peristiwa yang tampak biasa, seorang sahabat yang mengecewakan, ujian pekerjaan, atau kehilangan yang mendadak, hati diarahkan untuk melihat di balik kejadian, untuk merenung, dan merasakan hikmah yang tersembunyi. Rasa sedih yang muncul, rasa kehilangan, atau kegembiraan yang timbul bukan sekadar reaksi emosional. Semuanya adalah bahasa batin yang Allah gunakan untuk mengajarkan ilmu rasa. Tidak ada kata-kata yang bisa menyamai kedalaman pengalaman ini, karena pengalaman langsung menyentuh hati, bukan hanya akal. Selain itu, proses belajar rohani ini juga menumbuhkan rasa bersyukur dan kesadaran diri yang tulus. Nikmat yang datang, seberapa kecil pun, menjadi pelajaran untuk menghargai pemberian Allah dan menyadari bahwa segala sesuatu berasal darinya. Ujian yang muncul, betapapun berat, berfungsi sebagai pembersih hati, menyingkirkan kesombongan, kemarahan, dan keterikatan yang berlebihan pada dunia. Dengan begitu, hati belajar untuk tetap tenang dalam kondisi apapun, belajar merasakan hadirat Allah dalam suka maupun duka, dan belajar membedakan suara Allah dari suara dunia yang menggoda. Perjalanan ini juga membawa seseorang untuk mengenali suara hati sejati. Pada awalnya, hati sering dipenuhi oleh kebisingan dunia, nafsu, dan pengaruh orang lain. Namun ketika cahaya ilmu rasa mulai bersinar,
Hati menjadi sensitif terhadap dorongan yang benar-benar berasal dari nurani. Hati belajar merasakan apa yang baik dan buruk, bukan melalui teori, tetapi melalui pengalaman langsung. Proses ini menuntun jiwa untuk memahami bahwa Allah selalu hadir, membimbing langkah, dan menanamkan rasa yang tidak bisa diganti oleh apapun di dunia. Perenungan dan introspeksi menjadi bagian rutin dari proses ini. Seseorang mungkin menemukan dirinya menilai tindakan sendiri, merasakan penyesalan yang mendalam, atau menyadari kesalahan yang selama ini tidak disadari. Semua itu terjadi secara alami, bukan karena paksaan atau tekanan dari luar. Hati sedang belajar, dan Allah adalah guru yang membimbing melalui pengalaman hidup itu sendiri. Setiap gerak hati, setiap desah batin, dan setiap rasa yang muncul adalah pelajaran yang Allah sampaikan dengan penuh kasih sayang. Akhirnya, sahabat rahasia jiwa, proses belajar rohani ini mengajarkan kesabaran dan keikhlasan. Hati belajar menyerahkan segalanya kepada Allah, belajar memahami bahwa segala ujian dan nikmat adalah sarana pendidikan batin, dan belajar bahwa ilmu rasa hadir ketika hati siap menerima. Tidak ada paksaan, tidak ada jalan pintas, hanya perjalanan batin yang penuh pengalaman, perenungan, dan sentuhan ilahi yang lembut namun mendalam. Proses ini menguatkan keyakinan bahwa setiap pengalaman, setiap perasaan, dan setiap kebingungan yang muncul bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari pendidikan batin yang Allah rancang untuk mengasah hati. Dengan kesadaran ini, jiwa belajar memahami bahwa belajar rohani bukan soal menuntut, tetapi soal membuka diri, merasakan, dan berserah. Ilmu rasa hadir secara alami ketika hati siap menerima, dan setiap ujian maupun nikmat adalah pelajaran yang menuntun menuju kesadaran ilahi yang lebih dalam. Bagian 6, Puncak Ilmu Rasa. Ketika hati menjadi tempat turunnya cahaya. Puncak ilmu rasa adalah tahap di mana hati tidak hanya terbangun, tetapi benar-benar menjadi wadah cahaya Allah. Di titik ini, seseorang merasakan kedekatan Allah dengan cara yang sangat pribadi dan langsung, tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa perantara, hanya melalui keyakinan yang teguh dan rasa yang murni. Setiap detik kehidupan menjadi pengalaman spiritual yang kaya. Setiap hembusan nafas adalah pengingat akan kehadirannya. Ilmu rasa bukan lagi sekadar latihan batin atau pengalaman emosional, ia menjadi bahasa jiwa yang hidup, yang menghubungkan manusia secara langsung dengan sumber segala cahaya dan hikmah. Pada tahap puncak ini, hati yang bersih menjadi cermin bagi cahaya ilahi. Cahaya itu tidak tampak dengan mata lahir, tetapi disaksikan dengan mata hati, yang telah dilatih melalui perjalanan zikir, keheningan, dan pengalaman rohani sebelumnya. Hati yang telah dipersiapkan oleh Allah dapat menangkap keberadaannya dalam setiap momen, merasakan keagungannya dalam setiap hembusan nafas, dan memahami kedalaman kasih-Nya tanpa perlu kata-kata. Inilah tingkat di mana penyaksian batin menjadi nyata, bukan sekadar memahami secara teori, tetapi benar-benar mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu rasa pada puncaknya mengubah cara pandang manusia terhadap hidup. Yang sebelumnya dilihat melalui pikiran, kini dilihat melalui kesadaran. Yang sebelumnya dilihat sebagai bentuk lahir, kini dilihat sebagai makna batin. Setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang berat, dilihat sebagai guru, sebagai sarana untuk mengenal Allah lebih dalam. Hati yang telah mencapai puncak ilmu rasa tidak lagi terikat oleh dunia lahir, tidak lagi menilai segala sesuatu hanya berdasarkan apa yang tampak, tetapi menyaksikan segala sesuatu sebagai bagian dari pendidikan ilahi. Dunia menjadi ladang belajar, bukan tujuan akhir, dan setiap pengalaman adalah sarana untuk membuka wawasan batin. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan kedamaian yang hakiki, kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan luar, dan kasih sayang Allah yang mengalir secara langsung ke jiwa. Perasaan ini lahir dari kesadaran yang murni, bukan dari peristiwa lahiriah atau pencapaian duniawi. Setiap rasa syukur muncul secara alami, setiap kebahagiaan lahir tanpa sebab lahiriah, dan setiap kesedihan pun dipahami sebagai bagian dari pendidikan ilahi. Inilah puncak ilmu rasa, ketika hati mampu menyerap, memahami,
dan menyaksikan kehadiran Allah dalam segala aspek kehidupan. Meskipun telah mencapai puncak, perjalanan ilmu rasa tetap bersifat panjang dan personal. Tidak ada jalan pintas, tidak ada aturan lahiriah yang dapat memastikan seseorang sampai pada titik ini kecuali bimbingan Allah sendiri. Setiap langkah di jalan ini ditentukan oleh sentuhan ilahi, setiap kemajuan tergantung pada kesiapan hati untuk menerima cahayanya. Puncak ilmu rasa bukan tentang pencapaian ego atau kebanggaan spiritual, tetapi tentang penyerahan diri total kepada Allah, kesadaran bahwa setiap tarikan nafas dan setiap momen kehidupan adalah pendidikan yang diberikan olehnya. Puncak ilmu rasa juga menanamkan kesadaran yang mendalam bahwa hidup sejati adalah perjalanan menuju Allah. Tidak ada tujuan lain selain mengenalnya dan menyaksikan kehadirannya dalam setiap lapisan kehidupan. Setiap perasaan, setiap pengalaman, dan setiap detik menjadi kesempatan untuk mendekatkan hati kepada Allah. Hati yang berada di puncak ilmu rasa tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya, karena ia telah menemukan sumber kedamaian dan cinta yang tak terbatas di dalam hatinya sendiri, yaitu Allah. Selain itu, puncak ilmu rasa mengajarkan tentang keseimbangan batin. Hati menjadi mampu menyaring semua pengalaman, menilai dunia dengan rasa, dan menanggapi kehidupan dengan kesadaran, bukan reaksi. Ketenangan yang muncul bukanlah pasif, tetapi aktif hadir, aktif menyaksikan, aktif meresapi setiap detik kehidupan sebagai sarana pengenalan ilahi. Hati menjadi tempat turunnya cahaya yang membimbing langkah-langkah manusia, memberi pemahaman tanpa kata, dan menghadirkan kepastian batin yang teguh dalam menghadapi semua ujian dunia. Di tahap puncak ini, ilmu rasa mengubah seluruh paradigma hidup seseorang. Segala hal yang sebelumnya dipandang sebagai masalah atau kebingungan kini dilihat sebagai bagian dari pendidikan Allah. Hati yang telah mencapai puncak tidak lagi terikat oleh ketakutan, kebingungan, atau keserakahan dunia, tetapi hidup dalam kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Setiap tarikan nafas, setiap detik, setiap pengalaman menjadi sarana komunikasi dengan Sang Pencipta. Inilah hakikat ilmu rasa yang paling tinggi, penyaksian langsung batin terhadap cahaya dan kasih Allah, yang mengubah cara hidup, cara berpikir, dan cara merasakan dunia. Puncak ilmu rasa menegaskan bahwa manusia adalah wadah cahaya ilahi. Setiap hati yang bersih, yang telah melewati proses zikir, keheningan, dan pengajaran batin, dapat menampung cahaya itu. Dan cahaya itu, sekali hadir, membimbing setiap langkah, memberi ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, dan menuntun pada pemahaman yang lebih tinggi tentang kehidupan, tentang diri sendiri, dan tentang Allah. Perjalanan menuju puncak ini memang panjang dan personal, tetapi setiap hati yang bersedia menerima, setiap jiwa yang menyerahkan diri, akan merasakan kemuliaan dari cahaya Allah yang turun dan tinggal di dalam dirinya. Bagian 7. Penutup. Perjalanan yang tak berhenti. Perjalanan ilmu rasa adalah perjalanan hidup yang tidak berhenti. Ia terus berkembang seiring berjalannya waktu, seiring kedewasaan hati dan kedalaman kesadaran batin. Tidak ada titik akhir yang pasti, karena setiap detik kehidupan selalu menyimpan peluang baru untuk memahami, merasakan, dan menyaksikan cahaya Allah yang mengalir melalui jiwa. Hati yang telah dibersihkan dan dibangunkan menjadi cermin bagi cahaya ilahi, mampu memantulkan kehadirannya dalam setiap gerak, setiap pikiran, dan setiap tarikan nafas. Jiwa menjadi saksi dari penyaksian batin yang hidup, sedangkan kehidupan sehari-hari menjadi ladang di mana pengenalan terhadap Allah terus bertumbuh, melembutkan hati, dan memperdalam rasa. Ilmu rasa bukanlah sekadar pengetahuan yang bisa dicatat atau diajarkan, bukan pula pengalaman lahiriah yang dapat diulang. Ia adalah penyaksian batin, sebuah kesadaran yang hidup, yang meresap ke dalam setiap sel dan denyut nadi manusia. Hanya hati yang bersih, jiwa yang terbuka, dan nurani yang tulus yang mampu menangkap pesan-pesan halus dari Allah. Inilah ilmu yang tidak bisa diperoleh melalui buku, ceramah, atau teori lahiriah, hanya bisa dirasakan, disaksikan, dan dijalani. Di setiap langkah perjalanan ini, manusia belajar bahwa hidup yang sesungguhnya bukan hanya tentang pencapaian lahir,
tetapi tentang kualitas rasa, kedalaman kesadaran, dan hubungan langsung dengan Pencipta. Setiap pengalaman yang dialami, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan, menjadi sarana pendidikan batin. Kesedihan mengajarkan kesabaran, kegembiraan mengajarkan syukur, dan setiap kesulitan membuka pintu bagi pengenalan lebih dekat kepada Allah. Hati yang telah dibersihkan melalui proses zikir, keheningan, dan pembelajaran rohani menjadi semakin peka terhadap pesan halus ilahi. Setiap detik kehidupan menjadi ajang komunikasi batin, di mana manusia belajar membaca tanda-tanda Allah melalui rasa, bukan logika, dan menyaksikan setiap peristiwa sebagai guru yang mengarahkan langkahnya menuju cahaya. Perjalanan ini menegaskan bahwa ilmu rasa tidak memiliki batasan waktu atau tempat. Ia hadir dalam keheningan malam, dalam keriuhan dunia, dalam doa, dalam tangisan, dan bahkan dalam senyum yang lahir tanpa sebab lahiriah. Setiap tarikan nafas menjadi zikir, setiap detik menjadi kesempatan untuk menyelami kedalaman batin, dan setiap pengalaman menjadi pintu untuk semakin dekat dengan Allah. Hati yang terus belajar dan bergetar dalam pengenalan ilahi menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan, kebahagiaan yang tidak bergantung pada dunia, dan cinta yang tulus yang mengalir darinya. Perjalanan ilmu rasa juga mengajarkan tentang penyerahan diri. Di titik ini, manusia menyadari bahwa setiap langkah, setiap pemahaman, dan setiap penyaksian bukan semata-mata hasil usaha pribadi, melainkan sentuhan Allah yang menuntun. Hati yang menyerahkan diri dengan tulus, jiwa yang terbuka, dan nurani yang siap menerima adalah kunci untuk terus mengalami penyaksian batin. Semakin seseorang menyerahkan diri, semakin jelas cahaya Allah yang hadir, semakin hidup ilmu rasa dalam jiwa, dan semakin teguh kesadaran bahwa hidup sejati adalah perjalanan menuju Allah. Hakikat ilmu rasa menuntun pada pemahaman bahwa perjalanan spiritual bukan tentang cepat atau lambat, bukan tentang pencapaian atau gelar, tetapi tentang kedalaman pengalaman, kualitas rasa, dan keikhlasan hati. Ia menekankan bahwa setiap langkah menuju cahaya Allah adalah penting, setiap hembusan nafas adalah doa, dan setiap pengalaman adalah guru yang membawa manusia lebih dekat kepada Sang Pencipta. Disinilah manusia menemukan arti sejati hidup, bukan sekadar eksistensi, tetapi penyaksian batin yang hidup, yang membimbing setiap langkah menuju kesadaran ilahi. Di penutup perjalanan ini, kita belajar bahwa ilmu rasa adalah hadiah yang terus berkembang, hadiah yang tidak pernah berhenti memberikan cahaya bagi hati yang bersedia menerimanya. Setiap orang yang memulai perjalanan ini akan menemukan pengalaman yang unik, personal, dan mendalam, karena Allah menanamkan ilmu rasa sesuai dengan kesiapan hati masing-masing. Tidak ada standar, tidak ada ukuran, hanya kesediaan hati untuk membuka diri, menyerap cahaya, dan hidup dalam penyaksiannya. Perjalanan ilmu rasa menegaskan bahwa hidup bukan sekadar rutinitas lahiriah, tetapi ladang pendidikan ilahi, di mana hati menjadi tempat turunnya cahaya, jiwa menjadi saksi penyaksian batin, dan setiap pengalaman menjadi sarana pengenalan Allah. Dari panggilan batin pertama, keheningan, zikir, pengalaman rohani, hingga puncak penyaksian batin, setiap langkah adalah bagian dari perjalanan panjang yang indah, penuh berkah, dan membawa hati semakin dekat kepada Penciptanya. Semoga setiap hati yang membaca atau menyaksikan perjalanan ini diberi keberkahan, dikuatkan dalam iman, dan dibimbing untuk selalu berada dalam cahaya Allah. Mari bagikan video ini kepada saudara, teman, dan siapa saja yang mungkin membutuhkan pengingat dan cahaya ilahi dalam hidupnya. Semoga Allah memberkahi penonton, menjadikan hati mereka terbuka, dan menuntun setiap langkah mereka dalam perjalanan ilmu rasa ini.